Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggondasa Alfiani dengan NIM 1907030003 dari Prodi Biologi dengan mata kuliah Oceanografi dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari Bapak Ilham sendiri. Soal pertama, uraikan secara detail teknik budidaya alga laut. Jawabannya ialah yang mana cara budidaya spirulina di tahap awal itu kita perlu menyiapkan wadah. Lalu dimasukkan pararon yang sudah disambungkan dengan gelembung udara yang diposisikan dengan posisi 30 derajat. Kemudian dipasang digital termometer, lalu diaktifkan gelembung udara dalam akuarium. Sebelum memasukkan status spirulina, pertama kita harus beri nutrisi. Yang mana nutrisi yang diperlukan ialah seperti baking soda, amelium, fosfat, sitrat. Yang mana nutrisi ini juga dicampurkan menjadi satu. Lalu yang kita perlukan citated iron yang dimasukkan sebanyak 2 mm, lalu disiapkan 4 buah botol starter spirulina yang akan dimasukkan ke dalam akuarium. Nah, kemudian akuarium itu akan ditutup rapat agar tidak ada hewan yang masuk. Baiklah, soal kedua, jelaskan apakah faktor lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan pada alga laut. Jawabannya, yang mana kita ketahui bahwasanya lingkungan itu sangat berperan penting bagi kelangsungan kehidupan, apalagi bagi alga. Dan ada beberapa faktor juga yang langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan alga. Contohnya seperti cahaya matahari, suhu, arus, kelembaban, kecerahan, kekeruhan, dan salinitas. Baiklah, soal ketiga, apa dampak pencemaran lingkungan terhadap reproduksi bentos laut? Yang mana jawabannya ialah reproduksi pada makhluk hidup. Ini merupakan suatu perantaian kehidupan yang pasti akan dijalani oleh semua makhluk hidup. Dampak pada bentos ialah seperti lingkungan yang tidak optimum sehingga menghambat bentos untuk melakukan proses reproduksi. Kemudian ada soal keempat, faktor apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam mengembangkan ekowisata pesisir? Jawabannya ialah yang mana faktor yang perlu dikembangkan ialah konservasi, kondisi lingkungan, dan ekologi. Kemudian ada faktor sosial budaya, kemudian ada faktor pendidikan yang mana itu akan pemberian edukasi kepada wisatawan, dan kemudian faktor ekonomi dan faktor keamanan. Kemudian soal kelima, jelaskan salah satu contoh aktivitas konservasi yang dapat meningkatkan masyarakat sekitar. Jawabannya ialah manfaat konservasi pada alam ini sangat banyak bagi kehidupan. Sebagai makhluk hidup, seharusnya kita harus bisa menjaga dan melindungi lingkungan sekitar dan peduli akan lingkungan sekitar kita, yang mana dengan menjaga merupakan upaya yang penting bagi kehidupan, yang mana kita ketahui alam yang rusak akan membawa dampak buruk bagi kehidupan makhluk hidup, sehingga pelestarian kita harus jaga agar kawasan tidak rusak dan punah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.